Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Iskandar, guru SD Cikuapan 01, calon guru penggerak angkatan 7 akan melakukan wawancara terkait dengan dilema etika dengan Bapak Anis Mustaqim, Kepala Sekolah SD Tambak Sari 06. Bagaimana kabarnya Pak Anis? Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana Pak Sigit kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Ini Pak Anis, ini saya mau ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancara tentang dilema etika yang terjadi atau pernah punya pengalaman dilema etika pada jenengan. Ya. Siap belum Pak Anis? Oh siap, mau dilema etika Mas. Yang santai saja ini. Ya. Jadi begini Pak Anis. Tentunya selama ini pernah terjadi dilema etika. Dilema etika di mana ada sebuah kasus jenengan harus memilih di antara dua atau lebih yang semuanya benar. Oke. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Terima kasih Pak Sigit terkait dengan kegiatan panjenengan di SD kami, SD Negeri Tambak Sari 06. Terima kasih atas kerawannya, kedatangannya terkait dengan pertanyaan identifikasi dilema etika. Selama ini semenjak saya awal menjadi kepala sekolah bulan Oktober tahun 2022, kami telah menjalankan tugas selama 8 bulan lebih. Tentunya ada berbagai masalah kaitannya tentang dilema. Terkait pertanyaan panjenengan yang nomor 1 terkait dengan identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, kami pribadi untuk mengidentifikasi secara khusus mungkin belum sepenuhnya, akan tetapi kami paling mencari akar permasalahan dari masalah-masalah yang kami hadapi selama ini. Seperti itu Pak Sigit. Terkait dengan prosedur-prosedur identifikasinya, urut-urutannya sebelum secara detail kami laksanakan. Tapi yang terpenting kami mencari dulu akar permasalahan dari kasus-kasus yang kami hadapi. Dalam kasus itu tentunya ada kepentingan-kepentingan ya Pak Anis ya. Kepentingan-kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda terkait dengan menentukannya itu, cara mengambilnya itu bagaimana? Nah, iya. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan selanjutnya, tindak lanjut dari masalah yang kami hadapi, tadi Pak Sigit menanyakan bagaimana cara kami mengambil keputusannya, seperti itu. Terkait dengan cara kami mengambil keputusan dari permasalahan yang kami hadapi, tentunya kami yang pertama tadi mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Dalam mencari akar permasalahan, tentunya kami juga harus mengedepankan rasa-rasa keadilan di situ, kemudian fakta-fakta, kemudian nilai-nilai yang ada dari masalah tersebut benar dan tidaknya, atau mungkin nilai-nilai keadilannya seperti apa. Kemudian kami musyawarahkan dengan beberapa teman guru, atau kami musyawarahkan dengan beberapa wali murid, atau dengan komite sekolah. Terkait dengan pengambilan keputusan nantinya, tentunya kami harus mengedepankan kerjasama antara semua warga sekolah, baik itu siswanya, gurunya, komite maupun wali murid. Menarik sekali itu Pak Anis. Kemudian langkah-langkah atau prosedurnya itu tadi kan Pak Anis itu menyebutkan ada stakeholder yang disebutkan, bahkan ada keterlibatan dari objek, yaitu langkah-langkah yang urut-urutannya itu prosedurnya itu seperti apa yang biasa
penjaringan lakukan? Mulai dari mana dulu itu? Oh iya, terima kasih Pak Sigit. Untuk langkah-langkahnya, terutama dalam mengambil keputusan ini, kita harus mempertimbangkan yang pertama nilai-nilai atau masalah-masalah inti yang ada dari permasalahan tersebut. Sekarang ketika kita mau mengambil keputusan bersama dengan rekan guru, bersama dengan rekan komite maupun bersama dengan siswa yang kaitannya dengan masalah tersebut, terutama kami harus meminta pendapat-pendapat dari yang bersangkutan. Contoh real khusus ya, lebih enak kita membahas dari contoh real khusus. Contoh real khusus, dilema etika yang saya hadapi yang kaitannya dengan kepentingan tugas sekolah kami, kemudian ada kepentingan dengan siswa. Contoh ya, ketika saya sedang mengirim anak mengikuti lomba Popda di Cilacap, saya bersama guru olahraga Pak Sarikun, ketika sudah sampai di Cilacap, itu dikabari di sekolah ada wali murid depan sekolah yang meninggal secara mendadak. Tentunya ini menjadi dilema bagi kami antara tugas kami selaku kepala sekolah dan guru dalam mengirim atlet dan dilema kami sebagai tetangga sekolah, apalagi wali murid terdekat depan sekolah. Itu kan sebuah dilema ya. Di sana belum selesai, di sini ada masalah yang kaitannya dengan kemanusiaan, ada orang meninggal dunia, kita wajib takziah seperti itu. Nah, dalam mengambil keputusan itu tentunya kami tidak melibatkan komite karena itu masalah tentang kedinasan. Akhirnya kami berdiskusi dengan Pak Sarikun, intinya biar Popda seni jalan, takziah jalan, akhirnya salah satu harus pulang. Pak Sarikun saya suruh, Pak jenengan kondur mawon, jenengan tuwi sekolah rin, apa nggih, layat lah, bahasa Jawanya itu layat atau takziah ke rumah wali murid depan sekolah itu Pak yang kemarin meninggal dunia setelah meninggal karena jatuh, kepleset, kebentur terus meninggal dunia. Dan anaknya di SD ini 2. Jadi ya kita secara moralitas nih, rasa manusiawi kita harus takziah. Karena di sini guru laki-lakinya cuma 2. Jadi kalau yang lain guru perempuan semua, kelihatannya guru laki-lakinya pada kemana kayak gitu Pak. Itu contoh kasus yang pertama. Kemudian contoh kasus yang kedua yang kami harus melibatkan komite sekolah misalkan ya. Itu dilema seperti ini Pak Sigit. Jadi dalam pengambilan keputusan rapat wali murid ya, kaitannya tentang kegiatan, misalkan kegiatan besok yang akan kita hadapi itu takjil, pembagian takjil. Pembagian takjil ini secara rutin di SD kita itu setiap tahun ada pembagian takjil di depan karena situasinya bulan Ramadan ya. Itu ada dari unsur komite yang usul, Pak, pembagian takjil itu kalau bisa kita libatkan dengan Karang Taruna, karena komite juga aktif di Karang Taruna desa Telbusari ini, desa Telbusari, dusun Telbusari. Tapi dari wali murid menghendaki, Pak, cukup siswanya saja, karena nanti kalau dengan orang-orang besar siswanya malah tidak kelihatan, yang kelihatan malah Karang Tarunanya seperti itu. Nah, ini kan dilema bagi saya selalu kepala sekolah, karena ini juga bagus, pembagian takjil kan bagus ya. Tapi ketika nanti ada usul komite dengan Karang Taruna, kemudian siswanya juga ikut, jadi kompak itu pula bagus sekali. Jadi nanti tetap siswa juga kelihatan, komite bersama Karang Taruna juga terlihat seperti itu. Tapi kan inti dari kebaikan itu adalah kita mengajari siswa untuk saling berbagi. Itu kan poinnya Pak, mengajari siswa untuk saling berbagi. Jadi dengan adanya saran tersebut, kami akhirnya duduk bersama antara komite, kemudian perwakilan wali murid yang kemarin usul, kemudian dengan beberapa guru, akhirnya disepakati kalau seperti itu ya tetap berjalan pembagian takjil. Yang penting siswa yang ikut itu kelas 4, 5, 6 saja. Yang kecil-kecil kelas 1, 2, 3 tidak usah ikut. Karena resiko di pinggir jalan juga jalan raya kan luar biasa lalu lintasnya. Betul Pak Anis. Kelihatannya ini pertanyaan yang selanjutnya sudah terjawab oleh Pak Anis kaitannya dengan keefektifan. Efektifnya, jadi kalau tadi saya tangkap penjelasan Pak Anis,
Pak Anies lebih banyak melibatkan teman guru di diskusi, kemudian itu juga dilakukan diskusi dengan komite. Ya, itu memang lebih efektifnya itu ya Pak ya. Ya, ya ini selanjutnya ini Pak Anies dalam pengambilan keputusan tentu jenengan ada tantangan. Ya. Kaitannya dengan tantangan itu yang pernah dihadapi, tantangannya itu apa saja Pak? Terima kasih Mas Sigit. Memang benar sekali tugas kepala sekolah itu luar biasa pertanggungjawabannya. Apalagi mengkondisikan guru, memompahkan guru, kemudian saling bergandengan tangan dalam menjalani aktivitas kedinasan itu memerlukan sebuah kesadaran diri, sebuah kesadaran diri yang intinya ketika kita melaksanakan tugas kedinasan itu berbagai masalah tiba-tiba muncul. Contoh real kami dalam membagi tugas guru, misalkan guru kelas itu insya Allah tidak ada masalah, tapi tugas tambahan ini Pak Sigit, tugas tambahan guru itu terkadang menjadi permasalahan kecil ya. Saya tidak membesar-besarkan masalah ini, permasalahan kecil, tapi di situ ada dilema pasti. Contoh real seperti ini. Ada guru tua atau guru senior, ada guru-guru yang masih muda. Nah, saya selaku kepala sekolah umurnya kan baru masih 34 tahun ya, dihitung masih muda lah seperti itu. Apalagi guru-guru senior kami Bumah Muda, kemudian Putri, Pak Sarikun itu senior kami. Ketika kami lempar, monggo Bapak Ibu, ini ada tugas tambahan operator SINGA, operator Dapodik, operator PIP, seperti itu kami jelaskan kepada mereka bahwasanya kalau bisa setiap guru itu dibagi tugas sama rata, tujuannya adalah biar semua guru itu bisa seperti itu. Tapi bagi guru-guru senior, Pak, kami jangan dilibatkan di tugas tambahan, karena kami secara kompetensi terhadap komputer, laptop dan sebagainya sudah tidak bisa seperti itu, sudah menyerah dulu gitu loh. Nah bagi guru-guru muda terkadang membuat mereka seolah-olah KBKB sama saya tugasnya Pak, nek bisa dibagi rata aja namanya KB. Akhirnya kami ya kembali kepada tugas dan tupoksi kita sebagai guru, kami duduk bersama, kami musyawarah, Bapak Ibu mohon maaf terkait dengan permasalahan tugas tambahan guru, memang semuanya benar. Saya juga tidak akan memaksa guru-guru senior itu harus bisa secara mampu profesional, itu tidak. Dan guru-guru muda juga jenengan juga jangan merasa bebannya di panjenengan semua. Tapi ini semua adalah tugas yang harus memerlukan kesadaran diri. Jadi ketika kita sudah sadar, ketika yang muda misalkan ditambahi 2 tugas tambahan, oh berarti diambil hikmahnya saja, saya dipercaya 2 tambahan tugas. Seperti itu. Kemudian bagi guru-guru tua yang merasa tidak mampu juga, ketika sudah tidak dipasrai tugas tambahan juga jangan duduk ayam-ayam seperti ini Pak. Akhirnya laya-laya, bahasa Jawanya itu laya-laya. Tapi harus tetap berlatih sambil menunggu tugas tambahan yang sudah diberikan kepada yang kaum muda, yang kaum tua, sambil belajar dulu, sambil melihat, mengamati, sambil belajar, menambah-nambah ilmu pengetahuan tentang komputer. Nanti setelah ada dasar kan mungkin tahun depan bisa, oh iya Pak saya sudah ada gambaran seperti itu. Tapi karena ini urgent, prioritas yang harus dikerjakan, kan saya akhirnya memasrahkan kepada kaum muda dulunya. Tidak apa-apa Mbak, jenengan operatornya 2, Dapodik dan SINGA dulu. Nanti kalau itu sudah guru-guru tua belajar sambil berjalan, nanti bisa diajari sama jenengan. Misalkan ada, iya bagus Pak Anies. Misalkan ada sebuah kasus yang dilema etika itu muncul, apakah Pak Anies langsung menyelesaikan di tempat, ataukah ada jadwal khusus untuk menyelesaikannya, atau bagaimana? Ya. Terkait dengan masalah yang muncul, apakah saya harus menyelesaikan masalah itu di tempat atau menjadwalkan jadwal khusus? Kami melihat masalah tersebut Pak. Berdasarkan masalah tersebut. Kenapa saya kalau mencari alasan akar masalahnya apa dulu gitu Pak?
Misalkan terkait dengan tentang operator ya, tugas tambahan. Yang namanya tugas dari Korwil, entah itu dapur, diksi, apa itu kan deadline-nya ada deadline. Skala prioritas urgen lah gitu ya. Ketika urgen seperti itu kita harus menunggu guru-guru senior latihan dulu kan repot Pak. Sedangkan tugas harus segera dikerjakan. Akhirnya kalau saya lebih condong menyelesaikan masalah secepat mungkin. Dan di tempat itu juga ketika ada tugas seperti ini awal tahun misalkan pembagian tugas seperti itu ya kita selesaikan saat itu juga, tidak menunggu jadwal khusus harus besok dan besok karena prinsip urgenitasnya itu kepentingannya. Jadi bisa digarisbawahi tergantung urgenitasnya ya Pak. Iya, urgen, darurat atau tidak, secepat atau tidak. Kalau yang sudah berjalan gitu ya, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah menurut Pak Anies itu membantu sekali, mempermudah dalam mengambil keputusan saat ada kasus-kasus yang dilema ini Pak? Faktor apa yang mempermudah Pak dengan? Oke, terima kasih Pak Sigit. Terkait dengan dilema etika seperti yang tadi kita bahas, itu tentunya ada faktor-faktor yang membantu saya pribadi selaku kepala sekolah muda. Itu ada Pak, pengalaman dari berbagai guru-guru kami yang senior juga sangat membantu kami dalam menasihati kami mengambil sebuah keputusan. Seperti Pak Sarikun itu beliau luar biasa orangnya, beliau juga profesional dalam bertugas, beliau pengalamannya juga sudah banyak dalam rapat terkait dengan pembahasan masalah-masalah yang tadi kami bahas. Pak Sarikun selalu memberikan solusi, selalu memberikan alternatif pilihan jawaban, sehingga kami dalam memutuskan masalah itu lebih lebih tidak tergesa-gesa, lebih memilih mudorotnya dan kebaikannya, baik mana, baik ini atau baik itu, kepentingannya untuk banyak atau untuk pribadi, seperti itu lebih dipilih, lebih dipentingkan yang mana seperti itu. Iya. Kemudian ini Pak Anies, jadi dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Anies ini, pembelajaran apa yang dapat Pak Anies petik dari pengalaman Pak Anies mengambil keputusan dilema etika? Jadi ibaratnya ini sebuah kesimpulannya. Pembelajaran apa yang didapat dari Pak Anies saat memutuskan mengambil sebuah keputusan dilema etika yang sudah dilakukan oleh Pak Anies? Jadi kesimpulan atau hikmah, ya hikmah kan bisa dengan hikmah seperti itu ya. Betul. Hikmah yang dapat kita ambil terutama bagi kami selaku kepala-kepala yang masih minim pengalaman gitu Pak, karena baru 8 bulan itu, dengan adanya masalah-masalah tersebut yang pertama terutama mendewasakan kami. Itu yang pertama Pak, kami jadi lebih banyak pengalaman, mendewasakan kami dalam pengalaman tersebut, sehingga kami kalau ke depan semakin ke depan kan tantangan semakin berat. Dengan adanya masalah ini kami berpositif thinking, berpositif, intinya masalah ini insya Allah justru akan menambah pengalaman kami, menambah masukan-masukan ataupun yang tentunya dapat memberikan hal-hal positif ke depan. Kemudian yang kedua Pak, yang kedua masalah itu tadi justru semakin memperkuat hubungan kekeluargaan kami. Seperti itu Pak. Jadi dengan adanya masalah kami, diskusi ini dan itu, justru kami sering komunikasi dengan para guru. Kami jadi sering komunikasi dengan para komite sekolah. Jadi dengan masalah tersebut kita jadi sering kumpul. Oh begitu Pak. Ya saling diskusi seperti itu kan. Iya. Akhirnya oh ya kita ambil positifnya saja. Kemudian yang ketiga, masalah ini juga menjadikan itulah baru dua Pak Sigit hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama tadi adalah menambah pengalaman kami, menambah kedewasaan kami. Yang kedua justru menambah rasa kekeluargaan kami karena sering komunikasi, saling duduk bersama. Jadi setiap permasalahan itu jadi enteng. Yang tadinya kelihatannya berat jadi enteng. Kemudian yang ketiga, permasalahan tersebut juga tentunya skala prioritas tadi kami pentingkan antara manusiawi, kemudian dengan kepentingan kedinasan, kemudian dengan kepentingan
bersosialisasi dengan masyarakat juga kami harus di apa nggih? Berpuaskan masyarakat itu ya Pak. Jadi semuanya berjalan lah. Iya, Pak. Jadi tidak ada yang dikalahkan seperti itu. Ya, bisa saya tangkap mungkin Pak Anies. Tadi dari awal yang dijelaskan Pak Anies itu sangat menarik. Tentunya dari saya itu sangat belajar sekali dari pengalamannya Pak Anies. Ini kelihatannya hal-hal yang harus saya tanyakan sudah selesai Pak Anies. Untuk selanjutnya saya minta doanya dari Pak Anies untuk saya bisa menjalankan tugas guru penggerak ini. Dan saya selanjutnya yang pertama mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya Pak Anies. Yang selanjutnya saya minta doakan agar saya bisa belajar dan terus berinovasi sebagai guru, mencontoh Pak Anies dengan sudah prestasinya masih muda dan sudah berprestasi gitu. Terima kasih Pak Anies. Ya, sama-sama. Kami doakan Pak Sigit mudah-mudahan CGP-nya lancar, Amin. pembelajarannya jangan dipermudah, Amin. dan sukses untuk semua kegiatan-kegiatan. Terima kasih sudah bersilaturahim di SD Tampak Sari 06. Keadaannya seperti ini dan saya juga masih banyak belajar dari jenengan juga. Bukan kita saling belajar lagi. Jangan jenengan belajar ke saya, tapi saya juga belajar dari jenengan. Kita saling sharing tukar pengalaman, kemudian kita saling komunikasi ya. Betul. Biar kita sama-sama saling melengkapi seperti itu. Iya. Terima kasih banyak atas rawuhnya kedatangannya di SD Tambak Sari 06. Demikianlah wawancara dengan Bapak Anies, Kepala Sekolah dari Tambak Sari 6. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Pak Anies. Sama-sama. Saya pamit dulu karena Pak ada tugas yang menanti di sekolah saya. Syukur kotor waktu sedikit, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan selamat menambah silaturahim. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.